Nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jami' arwahi masyayikhina masyayikhina wa masyayikhina fi sarah wa Syekh Abdul Rahim Muhammad Al-Hajj wa Syekh Muhammad Ma'ruf Zubair wa Syekh Muhammad Atib Abdul Rahim wa Syekh Maimun Zubair wa Syekh Majid Kamil wa jami' masyayikhina fi kutub muti Syekh Mansur Al-Hajj wa muallifi hadzal kitab As-Sayyid Abi Bakar Al-Masyhur Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan pengajian pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ini mengulang sebentar untuk melanjutkan hal-hal yang hendaknya kita hindari atau dimakruhkan. Untuk menyambung itu ini Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu ikhraju najasin minhu fauron ainiyan alaman alima bihi. Wajib mengeluarkan najis dari masjid seketika. Ainian itu artinya setiap orang, kewajibannya itu kewajiban aini, kewajiban individu. Alaman alima bihi, bagi orang yang mengetahuinya. Ketika kita di dalam masjid ngerti najis, maka kita punya tuntutan, kewajiban untuk mengeluarkan najis tersebut. Wa in arsoda li izalatihi man yakumu biha bima'lumin. Meskipun sudah ada petugas yang khusus, yang mungkin sudah ada petugas khusus, tetapi bagi kita yang mengerti ada najis, ya kita diwajibkan untuk mengeluarkan. Kama qadahu itlaquhum. Dan wa yahrumu baulun fihi. Kita dilarang, nah ini maklum ya, baulun, kencing di dalam masjid. Walau fi nahwi tishdin. Meskipun kotoran atau air kencing itu diwadahi tempat yang kira-kira itu bisa menampung. Kalau di masjid dilarang. Diwadahi botol diwadahi itu.
Wa idkhalu na'lin mutanajjisatin. Memasukkan sandal yang ada najisnya, lam ya'man ad-dalwith, yang mengkhawatirkan bahwa nanti akan netes ngotori masjid. Di begitu mulianya masjid itu nggawa sandal sing ono membawa sandal yang ada najisnya yang dikhawatirkan netes. Tidak boleh. Waram yunahwi qamlatin fihi maitatan. Qamlah itu ya semacam kutu lah atau tumo, hewan mati. Ada hewan mati, kecil mestinya kecil kalau itu kita lempar atau kita masukkan di dalam masjid. Tumo mati di toko masjid. Dan termasuk ya semut mati. Nah, ini menjadi perhatian kita. Contoh misalnya ya, kita sholat, ini mungkin perlu dipahami. Betul. Kita sholat, itu ketika kita sholat kan ada larangan membawa najis. Membawa najis. Di antara najis adalah hewan yang mati. Tumo. Saya ulangi lagi, semut mati hukumnya najis. Mayit semut. Kok mayit lah apa no? Batang semut. Batang semut itu kan najis. Ketika kita sholat, kita bawa, kita sa'i. Ya, di dalam saku. Berarti kita sholat membawa najis. Larangan kan tidak boleh. Terus bagaimana solusinya? Ya harus kita lepaskan atau kita dijupuk, ditokno, agar tidak membawa najis. Sementara satu sisi kita membuang najis berupa bangkai hewan kecil itu di dalam masjid dilarang. Nah, ini kan ada semacam nak tak jarno aku nggawa najis, tapi nak tak buat aku ngotori masjid. Yang dipertahankan mana? Ya sholatnya dipertahankan supaya sah. Lah nak ngotori masjid. Oke, ngotori masjid iya, tapi kan nanti ketika kita sudah sholat, kita punya tanggung jawab untuk jupuk mengambil nopo niku mau batang tumo atau batang apa, dan itu dikeluarkan. Itu tanggung jawab kita. Ngoten carane ya. Meskipun sepele ya, sepele. Dibuat, membuang, melempar semacam kumlah, tumoh dalam masjid mati itu udah bisa, dilarang lah. Waqat luha fi ardihi wa ingkol ladamuha. Begitu juga kita membunuh, melites bangsa itu di ardil masjid, bumi masjid. Wa ingkol ladamuha. Meskipun darahnya sedikit. Lah sana ngintesi nyamuk piye. Ya dikira-kira dhewe nggih. Ngintes nyamuk, melites nyamuk di masjid yang mana nyamuk itu banyak darah. Berarti kalau begitu hati-hati awake dhewe. Misalnya ada nyamuk nok karpet. Nyamuk iku ondol-ondol napa? Darah, geteh. Ya ampun lah, nak saged digusa mawon, ampun langsung diplek ngeten. Nak diplek ngeten iki mangke pecah. Darahnya kena karpet. Hal-hal ringan-ringan ngoten niku ternyata oleh napa agami diperhatikan. Aja ngantek ngono lah. Wa amma ilqauha, adapun melempar mayit, melempar bangke kewat au dafnuha fihi hayatan, atau menguburnya masih hidup. Fadzahiru fatawihi fatawin Nawawi, kalau hidup kayaknya ada apa-apa itulah. Menurut fatwanya Nawawi tidak apa-apa melempar hidup karena tidak ada unsur najis.
Wa zahiru kalamil jawahir tahrimu. Dah. Wab, tapi menurut sebagian bagaimana pengarang Al-Jawahir itu mengatakan ya tetap tidak boleh gitu. Wabihi saraha Ibnu Yunus. Terus wa yukrahu fasdun wa hijamatun fihi. Di dalam masjid dimakruhkan. Makruh itu kan makruh itu sebuah larangan, tapi larangannya tidak sampai pada haram. Kalau perintah itu ada wajib, ada yang sunnah, itu perintah. Kalau sunnah itu perintahnya perintah fleksibel lah, iso dilakoni ya monggo saya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau wajib harus. Ya itu. Makruh itu termasuk larangan, tapi larangannya ya nak iso ditinggal no. Kalau enggak bisa ya monggo lah. Gitu. Kalau haram harus. Wa yukrahu fasdun wa hijamatun fihi. Di dalam masjid juga dimakruhkan kalau sekarang itu bekam, cantuk. Fasdun itu kalau saya cari artinya itu bekam, tapi sekarang tusuk jarum itu loh, bekam yang tusuk jarum. Wa hijamatun cantuk fihi. Biinain. Meskipun memakai di do wadah itu, no wadah. Artinya apa? Ya tidak, darahnya tidak langsung tumpah di masjid, itu tetap dimakruhkan. Karena apa? Satu, ya tidak menghormati masjid. Kedua, ada kemungkinan teliti-teliti wong sehingga tidak boleh. Warahmu sautin wa nahwu bai'in wa amalu sina'atin fihi. Di dalam masjid membanterkan, mengeraskan suara itu dimakruhno. Kemudian transaksi jual beli itu dilarang, dimakruhno. Wa amalu sinaatin. Artinya apa? Artinya bahwa masjid itu tempat yang mulia, maka hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan agama dan itu akan mengganggu kehormatan masjid itu dihindari. Masjid fungsinya untuk apa? Ya untuk ibadah, sholat jamaah, wiridan, taklim, kegiatan-kegiatan sosial yang ada hubungannya kemaslahatan umat. Gitu. Kalau transaksi itu kan memang tidak diperbolehkan. Ya. Itu yang perlu ngandap. Nah, terus malih langsung wakashun tadi. Pol malih terus malih. Nah, ini kelanjutan, itu kan nyambung kelanjutan dimakruhkan. Ini kemakruhan dalam sholat. Nyambung tadi wa kashfu ra'sin wa mangkibin. Dimakruhkan orang yang sholat itu terbuka kepalanya. Tidak memakai penutup kepala, itu dimakruhkan. Wa mangkibin, termasuk pundake gak memakai apa-apa. Corok gampangannya ini ya dengkul sampai puser, udel sampai dengkul atau lutut sampai puser. Nah, apabila dia sholat sudah tertutupi itu kan sudah sah, desa. Tapi makruh ketika diantaranya adalah rambutnya atau kepalanya terbuka dan pundaknya terbuka. Ya itu makruh lah. Wattibaun, tiba ini ku memakai selempang, selendang. Kalau di dalam keterangannya itu selempangan itu memakai selendang yang tengahnya
bawah pundak yang kanan dan pinggirnya di sini. Berarti kayak memakai ini loh, selendang ini di tengahnya di kalungno di belakang di bawah pundak di bawah yang itu yang kanan dan di sini. Nah, kayak ya nganggo ya selendang ditaruh. Karena apa? Itu eh, sama atau menyamai orang-orang yang fasik gitu. Tetapi begini, ada dilanjutkan ketika kita di selempang ittiba wa huwa ayyaj'ala wasatoridai tahta mangkibihi al-aiman wa tarafaihi ala atikihi al-aisar wa innama kuriha alasane li annahu adabu ahli syatarah menyerupai orang-orang yang tidak mencerminkan orang yang taat gitu loh, menyerupai. Ketika kita melihat orang yang memakai itu, kita itu disunahkan melepasnya. Ada orang sholat memakai semacam itu, kita yang lihat, itu disunahkan melepaskan. Tetapi ya tetap ada batasan. Haitsulah fitnata. Selama tidak ada fitnah. Dadak no geger atau no malah ribet, ya jangan. Artinya ketika ada orang sholat yang belum sempurna atau tidak maksimal, itu kita punya punya tanggungan moral untuk ngapekno. Tapi batasannya haitsula fitnata. Jangan sampai dengan kita bertindak justru nambahi ribet. Jangan salah khusyuk malah geger, gak khusyuk. Itu ya jangan. Terus dilanjutkan. Ketika kita melepaskan itu, kan kita melepaskan yang lihat. Fasakoto min husyai'un wadoa autalifa. Dada ada sesuatu yang jatuh bahkan hilang. Misalnya selempang ini delalan itu ada dompetnya. Ada dompetnya atau ada HP-nya. Redaksi awal tadi kan disunahkan untuk kita melepaskan. Oke. Ternyata ketika kita lepaskan, dompetnya jatuh. Tanggungan siapa? Ya tanggungan yang melepaskan. Nah, itu artinya oke, satu sisi kita dapat perintah untuk melakukan itu, tetapi kalau ada konsekuensi atau hal-hal yang ditimbulkan, itu tetap tanggung jawab pelaku. Tanggung jawab pelaku. Podo karo ngeten lah. Mungkin dalam hal bertetangga, itu kan kadang ada tetangga seseorang yang nandur tanduran, itu mangklong di tanahnya orang lain. Mangklong di tanahnya orang. Mestinya ini kan yang punya tanduran harus memotongnya. Kalau yang punya tanah ini merasa keberatan, harus memotong. Siapa yang memotong? Harus yang punya tanah. Kalau yang punya tanah tidak memotong, dipotong sing duwe tanah, resikonya sing nanggung sing duwe tanah. Sing angklung dipotong sing duwe yang punya tanah sing duwe tanduran niku gak gelem motong. Lah tanggane sing dirusoi niku kan motong. Motongnya teniki konsekuensine ya yang nambeli misalnya ana wohe ya bukan berarti wohe dipundhut. Wohe ya dikekno sing yang punya tanduran. Boleh memotong karena sebenarnya yang bertanggung jawab memotong itu yang punya tanduran. Tapi dijar-jarno kok ora tandang-tandang. Akhirnya sing duwe omah sing tanah dirusoi wau bertindak memotong. Lah,
konsekuensi yang ditimbulkan dari memotong ini apabila merugikan orang yang punya tanduran ya tetap ngijoli, domina. Apapun yang terjadi, wit itu milik yang memiliki. Lah dene kok misale nak mangklung ngono ya aku sewanono tanahku, ya semonggo itu dirembuk. Tetapi yang jelas asal yang memiliki wit ya yang memiliki, bukan orang yang dirusoi. Penyelesaiannya monggo diselesaikan. Oke. Walau min fauqil qamis, qala Al-Ghazali fil Ihya. La yuraddu rida'uhu idza saqata, ay illa li uzrin. Wa mithlu al-amamah. Misalnya begini, ada orang kan disunahkan pakai rida ya. Rida itu apa ya? Ini yang ditaruh di pundak. Atau mungkin bahwa tadi kan disunahkan bahwa kopiah, penutup lah, bukan kopiah. Itu kan karena Indonesia kan. Mungkin lain daerah ada yang tidak pakai kopiah, yang penting intinya itu penutup. Penutup. Pada saat kita sholat dadak tiba jatuh atau mungkin ridhae jatuh. Itu dalam Ihya oleh Imam Ghazali sudahlah kalau jatuh lah yuraddu ridau wis dimbarno wae. Nak tiba gak usah dibalekno. Illa li uzrin, kecuali kalau ada uzur. Mungkin kalau tidak kepalanya tidak tertutup nanti panas sekali atau bagaimana. Intinya sesuatu kalau kita jatuh kita ambil itu kan mengurangi kekhusyuan gitu. Wa kuriha salatun bimudafa'ati hadasin. Ini mungkin kemarin sudah pernah saya sampaikan, ngampet hadas di dalam sholat niku makruh. Kabaulin kudu pipis, wa ghaitin kudu BAB, warihin kudu kentut. Itu juga makruh. Makruh itu ketika datang kudune itu sebelumnya takbiratul ikhram, sebelum sholat. Kalau Wang Suli, hukum makruh itu ketika kita rasakan sebelum sholat. Tetapi ketika sudah dalam sholat, ya ditahan. Karena keluar dari sholat, itu tidak diperbolehkan kecuali ada alasan tertentu. Nah saya kira terimanya misalnya, datangnya kudun itu di dalam sholat. Kurus-kurus atau apa itu. Ya sudah kalau bisa ditahan, ditahan. Tidak apa-apa, bukan makruh. Makruh itu sebelum sholat, tidak makruh. Alasannya karena menghilangkan kekhusyuan. Qala jam'un in dhahaba biha batolat. Tetapi ada yang mengatakan nak sampai khusyuknya hilang gara-gara ngempet ngoten niku iku batal. Tapi ini menurut sebagian, okay. Wa yusannu lahu tafrigu nafsi qabla shalah. Karena ngempet hadas niku makruh, maka sebelum kita sholat mengosongkan diri kita dari hal-hal sing dadekno ngoten niku sunat, malah apik. Bahkan wa in fatat al jamaah, meskipun gak menangi jamaah. Kalau maksudnya meskipun tidak menangi jamaah, tetap nak kudu lunga WC nggih lunga WC riyin. Kalau mau ya intinya mau BAB dulu, mau tuh, dilepaskan dulu. Walaysa lahu al-khuruj minal fardi idza tara'at lahu fihi. Tetapi ketika sudah di dalam sholat, kok dadak kudune di dalam sholat nggih. Anyar. Ngoten niku tahan. Tapi ojo ditahan nganti ora kuat. Sak mampune. Wala ta'khiruhu idza dhaqa waktu. Kemudian kita sholat itu ya napa jangan sampai mepet-mepet lah. Mepet-mepet itu maknanya ngeten. Sholat itu misalnya waktu subuh itu habisnya jam 6 kurang seperempat, jangan
subuh. Meskipun sholat itu waktunya muasa. Muasa itu ngeten. Awal waktu ya sae, dilakoni tengah waktu ya sae, akhir waktu ya oleh ngoten maksudnya. Meskipun oleh niku aja dipepetno. Wal ibratu fi karahati dzalik biwujudiha inda taharrum. Lah tadi yang menjadi pokok kemekruhan itu, hadas itu muncul pada saat takbiratul ihram atau pada saat sebelum sholat. Selanjutnya saya wayam bagi ayyul hakobihi atau ayyul hikobihi ma law aradat lahu qabla taharrum. Ya ini artinya kalau sebelum takbiratul ihram fazalat wa alima min adatihi. Ngaten. Sadurunge taharrum yo cara gamane kadang lunga teko ngoten kok. Lunga teko kadang kudu jujuk muncul, tetapi adate niku muncul sebelum takbiratul ihram. Yang ngoten niku sama, anha ta'udu ilai fi shalah. Wa tukrahu bi hadrati ta'amin aw syarabin yushtaqu ilaihi. Ketika kita mau sholat, tetapi sudah ada makanan atau minuman yang dihidangkan, dan kita juga makanan itu sangat menarik bagi kita, ya didahulukan makan dan minum. Meskipun meskipun sholat itu kan ibadah, tapi satu sisi ono panganan wis didangno dan kita kemecer, seneng, ya sudah makan dulu. Sehingga ono bahasa isoma itu istirahat, sholat dan makan itu mungkin dibalik imaso. Istirahat, makan, sholat. Tapi mboten keran ya. Ibadah, istirahat, sholat, makan. Tapi nak istirahat, makan, sholat. Itu baik. Rata-rata orang istirahat siang itu kan ngeleh nggih. Ngeleh. Monggo nak sing mboten ngeleh ya mboten napa-napa. Tapi nak sing ngeleh ya makan dulu. Atau makan nembe itu nembe sholat. Mungkin niku riyen terlalu banyak. Mungkin wonten ingkang badhe ditangkletaken pertanyaan. Wonten sing ditangkletaken mboten? Monggo nggih. 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 Di tas nggih. Nggih, matur suwun niki wonten pertanyaan setunggal salat bawa batang meskipun lamuk itu kan tidak boleh. Permasalahannya niku nak ngertos, nak boten ngertos pripun. Nak boten ngertos nggih boten masalah. Boten masalah. Wong boten ngertos. Terus misalnya ngertos, loh kok aku mau nggo batang? Ada dua pendapat. Yang pertama ya tetap dibaleni karena tadi kita sholat membawa batang. Yang mana membawa batang itu tidak boleh. Itu pendapat yang pertama. Ya ada baleni wong pancen nyatane sholat tadi tidak sempurna. Tetapi ada pendapat yang mengatakan wis gak apa-apa lah. Ya wis wong ra weruh terus tur iku sithik dan itu hal-hal yang tidak
sing mboten ketinggal mripat sing cetha. Ya sudah, salat sepenting mau salatnya selesai. Ngoten nggih. Monggo memakai yang ikhtiyat nggih sae. Lho lah kok ono lamuke cilik lah. Wis tak baleni sae. Tetapi menggunakan pendapat yang mengatakan ya karena sholatnya sudah selesai dan tadi tidak ngerti ya sudah ampun ya monggo. Ada dua pendapat itu. Itu yang masalah tadi batang ya. Kemudian masalah memasukkan sandal yang ada najisnya begini. Tadi kan tidak diperkenankan memasukkan sandal yang ada najisnya apabila dikhawatirkan netes. Nah, ini catatan apabila dikhawatirkan netes. Kemudian ketika kita kok bawa sandalnya basah mungkin gitu. Ya hanya tidak boleh. Karena apa? Khawatir netes. Tetapi kalau kita sudah meyakinkan bahwa sandal yang kita bawa itu tidak mungkin ngotori masjid, dibadai tas plastik, apalagi sekarang ya, sandal kotor katanya jarang ya. Karena rata-rata jalan aspalan kering, kecuali kalau sandal wong desa sing bak apa niki sering ten hal-hal yang kotor, udan ngoten niku kan. Nah, kalau kayak gitu maka kalau mau membawa ke masjid pastikan itu tidak mengotori masjid. Pastikan tidak ada kemungkinan, bukan masalah ngotori. Bahasa kemungkinan itu dirinya mengkhawatirkan. Nah, itu plastiknya bocor. Terus rodok teles, ya jangan. Ngoten nggih. Nah, itu artinya kalau aman, cetok aman, enggak apa-apa. Dan mungkin yang dilakukan oleh banyak orang itu kayaknya ya, sudah meyakini bahwa tidak mengotori ya. Sudah meyakini tidak mengotori. Terus begini, misalnya bawa sandal, bawa apapun, kalau itu potensinya ada najis, gini, misalnya bawa tas loh, ono jenengan bawa tas, di dalamnya ada najis, itu ya kalau sholat harus dilepas. Tapi nak sandal roto-roto nggih mboten wonten sing dilebokno tas dicangklong mboten wonten nggih. Kalaupun ada di dalam tas pasti ditaruh di bawah. Meletakkannya di mana ya monggo terserah. Kalau di jauh itu mengkhawatirkan hilang ya didekatkan. Kalau di jauh mengkhawatirkan hilang didekatkan. Kadang ana masjid sing ada penitipan sandal itu ya baik. Amun nggih ngoten nggih. Nggih mungkin ingkang Sunas salat mateni semut. Nggih wonten tiyang salat mateni semut. Begini. Salat mateni semut itu ada dua faktor nggih. Faktor yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah fi'lu. Fi'lu niki napa? Penggawean mateni. Penggawean mateni ini ada satu inggih punika kita kalau terlalu banyak bergerak sehingga mengakibatkan pergerakan itu 3 kali yang berturut-turut maka berpotensi bisa membatalkan sholat. Itu perlakuannya. Kemudian yang kedua, perlakuan kita di dalam masjid mateni yang akan mengakibatkan kehormatan masjid itu tidak atau terkurangi, maka seyogianya ya ditinggalkan. Kalau toh terpaksa mateni itu ya nanti cepat-cepat dibuat. Nak mateni ten sak jobone masjid sih mungkin tidak ada masalah. Selama mateni kewan itu yang penting te mateni sae. Masalah te mateni sae iku contohnya ojo diobong. Mateni kewan oleh mateni niku oleh bahkan ana sing kewan sing disunatno dipateni. Tetapi te mateni niku sing sae. Artinya sing sae ya punya rasa apa saake barang. Ojo langsung dipotes sikile siji terus disiksa niku sakno.
Meskipun podo-podo, meskipun itu tidak manusia. Dan ada larangan tertentu memang membunuh kewan itu dengan memakai api. Ojo lah. Dibrongot itu sakno nggih, sakno. Pak semut kok dibrongot. Ya kalau bisa jangan sakake, panasen. Karena yang berhak menghukum dengan api niku pangeran. Awake dhewe ojo lah, ngoten aja. Nek saged niku ya monggo mateni kewan sing membahayakan itu boleh. Tetapi bagaimana itu tidak menimbulkan efek. Tetapi kalau terpaksa, wah ini narata Pak ini bahaya ini. Ya, jadi hukum itu ketika ada keterpaksaan akan bisa merubah. Sing asale gak oleh mungkin jadi oleh, sing asale haram jadi halal. Itu terpaksa. Darurat. Darurat. Sampun dalam membunuh cicak boleh mboten napa-napa. Sae. Cicak niku dibunuh sae. Nah, masalah untuk ganjaran pakai sae lah. Karena itu termasuk hewan-hewan di masjid ya tidak apa-apa, tapi kudune langsung dibuang. Dibuang. Harus dibuang. Dalam rangka kita tujuannya bukan ngotori masjid. Ya. Tujuan kita bukan mengurangi kehormatan masjid, tapi dalam rangka kita membersihkan masjid. Caranya membersihkan anjing dengan cara ngono iku mateni. Tapi nak tujuannya memang hadku hormatil masjid ya tidak boleh. Oh, apalah masjid ini mari apa? Tidak boleh. Intinya kita dalam rangka hormat masjid, membersihkan tandiful masjid, membersihkan masjid. Dengan cara itu, ya monggo tidak apa-apa. Terus nanti ketika kotor kita bersihkan. Fatih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.